Halo sahabat matematika, selamat datang saya ucapkan di channel saya. Salam matematika, salam damai. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi matematika. Apakah kalian siap? Jika siap, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar matematika dengan judul bilangan bulat. Matematika SMP kelas 7. Sebelum kita masuk materi, jika adik-adik, teman-teman, sahabat matematika yang belum klik subscribe, dimohon untuk klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan nantinya bisa memberikan video-video pembelajaran yang semakin menarik, semakin bagus dan bermanfaat juga. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Sebelum masuk materi, yang pertama ada sejarah bilangan saat ini yang populer saat ini itu. Tahukah kalian jika penulisan simbol angka 1 sampai 9 itu diperoleh dari sudutnya, jumlah sudutnya. Kalau 0 kan nggak ada sudutnya ya, pasti 0 kan. Kemudian kalau 1, ini 1 sudutnya, ini di sini ya 1 ya. Ini 2, 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan bisa dicek sendiri ya. Bilangan bulat. Pengertian singkat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan cacah, dan dapat ditulis dengan B sama dengan iku kurung kurawal titik-titik artinya ini dan seterusnya ya, dan seterusnya dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya juga. Yang ini dan seterusnya bilangan semakin kecil, yang ini bilangan semakin besar. Kemudian jika dimasukkan ke dalam garis bilangan seperti ini ya. Ini ya garis bilangannya ya. Dan jarak antar titik pada angka garis bilangan harus sama. Jadi titik ini ke ini harus sama jaraknya ya, semua harus sama. Harus konstanta. Macam-macam bilangan. Bilangan bulat misalkan Z sama dengan titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Titik-titik ini dan seterusnya. Bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 1 bukan bilangan prima ya, harus kalian tahu ya, karena mempunyai satu faktor saja. Sedangkan pengertiannya harus faktornya 2, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan 0, bukan 1, dan bukan bilangan prima. Kita masuk bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8. Bilangan ganjil pasti juga tahu dong, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Mengenal bilangan bulat. Dari bilangan-bilangan berikut, menurut kamu manakah yang termasuk bilangan bulat? Coba kita perhatikan dari bilangan-bilangan ini, mana yang bilangan bulat? Yang pertama, kita coba 1, ya, bilangan bulat. 3, ya. 8 ya, min 6 ya, 0 ya, 2/5. Oh, saya bukan bilangan bulat. Min 1 ya. Kemudian 0,4 saya bukan bilangan bulat juga. Min 1/3 juga bukan. 1,9 juga bukan ya, bukan bilangan bulat. Jadi yang bilangan bulat ini ya. Oke.
Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, misal untuk mengukur suhu udara, ya, untuk kedalaman air, kemudian untuk mengukur ini ya, tinggi rendahnya permukaan tanah, ya, untuk nilainya ya, nilai pengukurannya. Nah, contoh benda-benda yang mencerminkan konsep bilangan bulat ini seperti ini ya. Oke. Untuk mengukur suhu udara, suhu air. Kita lanjutkan. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ada seperti ini tulisannya ya. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan. Nah, 0 ini adalah titik tengah-tengahnya ya. 0 ini ada titik tengah-tengahnya. Ketika ke kanan bilangan positif, ketika ke kiri itu bilangan negatif. Bilangan yang berada di titik kiri 0, dari 0 ya, disebut bilangan negatif. Dan bilangan yang berada di kanan 0, ya, kanannya dari 0 itu disebut bilangan positif. Dan untuk bilangan 0 itu sendiri bukan termasuk bilangan negatif maupun bilangan positif. Himpunan bilangan bulat B. B sama dengan seperti tadi ya, jika dinyatakan pada garis bilangan bentuknya sebagai berikut. Ada dua cara ya. Yang ini adalah menggunakan garis mendatar. Garis mendatar seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, ini dan seterusnya ya. Ini tanda panah itu berarti masih ke sana lagi, masih panjang bisa. Ini juga masih ke sana juga panjang bisa. Dengan garis vertikal, berarti seperti ini ya. Bilangan di sebelah kiri dari suatu bilangan lebih kecil dari bilangan di sebelah kanan bilangan tersebut. Contoh 1. 2 itu lebih kecil dari 4, atau ditulis 2 kurang dari 4 karena 2 itu terletak di sini, 4 di sini kan, 4-nya berarti di kanannya 2. Contoh 2, sisipkanlah tanda lebih dari atau kurang dari di antara bilangan berikut sehingga diperoleh pernyataan yang benar. 3.2. Bagaimana? Ingat, ketika tanda ini dibaca kurang dari ya. Kalau tanda ini dibaca lebih dari. Ini 3 itu adalah lebih dari 2. Kalau 0 sama min 1, 0 itu lebih dari min 1. Kalau C, 0 itu kurang dari 1. Kemudian kalau 5 dan 3, 5 itu lebih dari 3. Kalau min 2 itu lebih dari min 9. Min 11 itu kurang dari 12. Kalau 11 dan min 12, ya 11 itu lebih dari min 12. Pada garis bilangan vertikal, pada garis bilangan vertikal, suatu bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di atasnya. Contoh 2 itu kurang dari 3. Nih penjelasannya ya. Karena 2 itu di bawah 3, jadi 2-nya kurang dari 3. Kalau min 2 itu dan min 3, min 2 kan di atasnya min 3, berarti min 2 itu lebih dari min 3 atau min 2 itu lebih besar. Problematika. Yang pertama, jika 15 derajat Celcius, ini bacanya seperti itu tadi ya, artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Apakah arti min 8 derajat Celcius berarti suhu 8 derajat Celcius itu di bawah 0 derajat Celcius? Karena kalau positif 15 derajat Celcius itu di atas 0 derajat Celcius. Kalau negatif berarti kan lawannya, berarti di bawah.
Nomor 2, susun bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama 8, 4, 7, 5, 9, 6. Kita susun, berarti yang terkecil 4 ya, 4, kemudian 5, kemudian 6, terus 7, 8, dan 9. Kalau min 1, min 3, min 6, min 4, min 5 bagaimana susunannya? Ya, yang terkecil min 6, kemudian min 5, kemudian min 4, min 3, dan min 1. Kalau min 4, min 1, 0, 2, min 2, 3, min 3, 1. Berarti yang terkecil min 4 ya. Terus min 3, kemudian min 2, kemudian min 1, 0, kemudian 1, 2, dan 3. FPB. Pengertian awal FPB, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan yang dapat membagi. Jadi FPB suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis tanpa sisa suatu bilangan tersebut. Ada dua cara menentukan FPB. Cara yang pertama, menentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan itu. Kemudian mengambil faktor yang sama dari bilangan-bilangan itu. Jika faktor yang sama, pangkatnya berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terkecil. Contoh nih ya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Penyelesaian kita buat pohon faktor. Yang pertama kita ambil 12. 12 itu dibagi, faktornya itu berapa yang paling kecil? Selain 1. Ya, 2 ya. Jadi 12 dibagi berapa yang paling kecil? Kecuali 1, yaitu 2. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, seperti ini ya. Kemudian yang 18 juga sama, faktor terkecilnya 2. Terus 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, bagi 2 nggak bisa ya 9-nya. Berarti ambil satu tingkat lagi ke atas. Berarti bagi 3 bisa, yaitu 3. Setelah faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2-nya sama, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 18 adalah 18 itu 2 dikali 3 kali 3. Yang sama itu 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. FPB dari 12 dan 18 adalah, ingat, jika faktor yang sama pangkatnya berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terkecil. Berarti ambil pangkat yang terkecil. Berarti kita ambil 2-nya ini pangkatnya 2 dan 2 pangkat 1, ambil yang terkecil, berarti 2 pangkat 1. Kemudian 3 pangkat 2 dan 3, ambil faktornya pangkatnya yang terkecil, yaitu 3 pangkat 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Cara 2. Bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil terus-menerus sampai hasilnya dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jika hasil yang kita temukan belum bisa membagi habis keduanya, proses masih harus dilanjutkan sampai menemukan bilangan yang bisa membagi habis keduanya. Contoh soal. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Langkah pertama, 18 dikurangi 12, 6. Langkah kedua, 6 bisa membagi 12 dan 18, maka proses tidak dilanjutkan atau berhenti di sini saja. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Samakan hasilnya dengan yang tadi. KPK. Pengertian awal KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, adalah bilangan kelipatan pertama dari dua buah bilangan. Ada dua cara menentukan KPK. Kita pakai cara yang pertama. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Ambil semua faktor yang sama atau tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika faktor yang sama memiliki pangkat berbeda, ambillah faktor pangkat terbesar. Contoh soal, tentukan KPK dari 12 dan 18.
penyelesaian. Kita buat pohon faktor dari 12 seperti tadi ya, sudah saya jelaskan ya. 12 bagi bilangan paling kecil selain 1 yaitu 2, hasilnya 6. 6 bagi 2 3. 18 bagi bilangan terkecil 2, hasilnya 9. 9 bagi bilangan terkecil yang bisa membagi yaitu 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 3 kali 3 pangkat 2 pangkat 2 kali 3. Kalau faktor prima dari 18 2 kali 3 kali 3 berarti 2 kali 3 pangkat 2. KPK dari 12 dan 18 adalah, ingat kita ambil ya, kita ambil faktor memiliki pangkat berbeda, ambil faktor pangkat yang terbesar. Jadi kalau ini adalah kebalikan dari FPB. Kalau FPB tadi ambil faktor pangkat yang terkecil. Kalau KPK ambil faktor, jika sama ini ya, sama ini ya, ambil faktor yang terbesar. Ini juga 3 kan sama 3 pangkat 2, ambil yang 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. 4 kali 9 36. Cara yang kedua, untuk menentukan KPK suatu bilangan, dasarnya adalah FPB dari bilangan tersebut. Jadi kita harus lebih dulu mencari FPB-nya. Contoh soal, tentukan KPK dari 12 dan 18. Penyelesaian. Langkah pertama, FPB dari 12 dan 18 adalah 6 ya. Jadi faktor yang sama-sama bisa membagi ini 6. Kemudian 12 ini ya, 12 itu dibagi dengan 6. Dibagi 6 itu 2, dan 18 dibagi 6 itu 3. Lalu KPK-nya itu didapat dari 6 ini ya, 6 dikali hasil baginya itu 2 tadi ya, sama hasil bagi 18 tadi 3, berarti 6 kali 2 kali 3 sama dengan 36. Sama kan? Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Saatnya kita masuk tugas yang pertama. Soal 1. Kenapa bilangan 0 tidak termasuk bilangan positif maupun negatif? Berikan alasan kalian. Soal yang kedua. Buatlah garis bilangan, kemudian letakkanlah bilangan min 7, min 2, 0, 2, 3, 5, dan 9. Soal yang ketiga, sisipkanlah tanda lebih dari atau kurang dari diantara bilangan berikut sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Yang pertama 3,7, yang B 0,5, C 0,5, yang ke D min 5,3. Soal yang keempat, susun bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. A 1, 4, min 7, 5, min 2, min 6. Yang B, min 2, min 7, 0, 4, min 5. Soal yang kelima. Carilah FPB dan KPK dari 90 dan 168. Jadi cari FPB dulu, lalu cari KPK-nya juga. Baik, demikianlah materi dan soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kemudian jika kalian ada hal yang kurang dimengerti, silahkan boleh tanyakan ataupun boleh menuliskan di kolom komentar. Ketika nanti saya buka, saya akan memberikan penjelasan. Sekian, terima kasih, salam damai dan salam matematika.